Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Dirajo. Pada video sebelumnya kita sudah membaca dengan tema Sultan Nan Salapan. Dan sekarang kita akan melanjutkan membaca dengan tema Nagari. Tidak berlama-lama, langsung saja kita bacakan. Nagari. Pengertian nagari. Sebuah pendapat mengatakan bahawa nagari bukan kata asli Minangkabau. Kata nagari berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Nagara, yang dibawa oleh bangsa Hindu yang menetap di tengah-tengah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Kemungkinan bangsa Hindu atau bangsa asing tersebutlah yang menciptakan pembagian nagari serta mengelompokkan mereka dalam suku-suku. Nagari-nagari kecil itu merupakan bentuk negara yang berpemerintahan sendiri atau otonom. Sebelum masuknya pengaruh Hindu ke Sumatera Barat, belum ditemukan istilah lembaga nagari tersebut. Perkauman Minangkabau masih terbagi dalam berbagai-bagai kelompok genealogis yang mendiami tanah-tanah tertentu. Jika sebelum pengaruh Hindu datang sudah ada pembagian nagari, tentu sudah ada istilah di dalam logat Minangkabau. Dari penyelidikan para ahli, pengaruh Hindu terhadap Indonesia sangat besar sekali dari berbagai aspek, seperti bahasa, pemerintahan, kepercayaan, seni ukir, dan lain-lain. Ditinjau dari segi bahasa, bahkan sampai sekarang, kata-kata Melayu kuno atau Sanskerta masih memperkaya bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah Minangkabau. Dalam nagari terdapat tarata. Dalam adat asal nagari, menurut pertumbuhannya dikatakan tarata mulo dibuik, sudah tarata jadi dusun, sudah dusun jadi koto, sudah koto jadi nagari. Dari ketentuan di atas, maka tempat yang mula-mula didiami oleh nenek moyang orang Minangkabau adalah tarata. Tarata asal kata dari tata yang berarti membuat. Pengertian membuat yaitu membuat tempat tinggal. Sebagian pimpinan pada tarata ini adalah kepala tarata atau tuo tarata. Di atas tarata ada dusun. Pertumbuhan dari tarata menjadi dusun. Orang yang tinggal dalam satu dusun telah mempunyai peraturan-peraturan hidup bermasyarakat sesama anggota dusun. Pada dusun ini belum didirikan rumah gadang. Sebagai pimpinan dusun, ini disebut kepala dusun atau kapalu dusun. Di atasnya lagi ada koto. Koto berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kota, yang berarti suatu tempat yang diperkuat untuk menahan serangan musuh. Pada masa dahulu di Minangkabau, koto dipagar dengan bambu berduri
dan ada kalanya dilingkari dengan tanah dan batu. Pada saat sekarang tidak dijumpai lagi koto yang dipagari dengan bambu berduri. Di dalam koto sudah terdapat kumpulan rumah gadang yang didirikan berdekat-dekatan dan masing-masing mempunyai perkarangan. Pada mulanya, koto didiami oleh orang-orang yang berasal dari sebuah paruh satu perut dari nenek yang sama. Lama-kelamaan kumpulan rumah gadang yang ada di koto ini ditambah dengan rumah baru yang didirikan oleh orang-orang yang datang kemudian. Orang baru yang datang ke koto tersebut harus seizin dari orang yang mendirikan koto tersebut. Barulah dari koto ke sebuah nagari. Gabungan dari koto merupakan nagari. Penduduk suatu nagari merupakan satu satuan sosial yang berdasarkan kebudayaan dan kebatinan. Nagari mempunyai hak otonom sendiri dan mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu dengan nagari lain. Itulah kumpulan dari Taratak menjadi dusun, dusun menjadi koto, dan koto menjadi nagari. Maka itulah yang kita sebut dengan nagari. Pada video kali ini kita cukupkan dan kita lanjutkan membahas tentang nagari dan empek pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.